Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi dengan Kak Mia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang origin, characteristics, and functions of language. Untuk lebih detail, hari ini kita akan membahas tentang definition of language, origin of language, characteristic of language, dan juga functions of language. Nah, apakah itu language? Menurut Delahanty dan Garvey, dalam bukunya yang berjudul The English Language from Sound to Sense, Delahanty dan Garvey mengatakan bahwa language is a system that connects private thoughts with public symbols. Jadi, katanya bahasa itu adalah sistem yang menghubungkan pikiran pribadi seseorang dengan public symbol. Public symbol itu misalnya abjad ABCD yang tertuang dalam bentuk abjad. Misalnya pada kata introduction I, N, T ini dan seterusnya ini merupakan public symbol ya. Yang kedua, dalam buku Wardaf pada tahun 2006 mengatakan what is language? It is what members of a particular society speak. Jadi menurut Wardaf, bahasa itu adalah yang digunakan oleh anggota masyarakat tertentu sebagai alat komunikasi. Dengan demikian, language is the system of human communication, either spoken or written, consisting of the use of words in a structured and conventional way. Jadi, bahasa itu merupakan sistem atau alat komunikasi manusia, baik itu tertulis ataupun terucap, yang terdiri atas penggunaan kata yang teratur dan dengan cara yang diterima oleh masyarakat. Berbicara tentang asal-usul atau origin dari bahasa itu sendiri, kita kenal adanya istilah Indo-European. Dalam hal ini, Indo-European itu terbagi ke dalam beberapa bahasa yang dikenal dengan nama Indo-Iranian languages, Italic language, termasuk pada bahasa Latin dan turunannya, termasuk juga pada Romance language. Yang ketiga yakni Germanic language, Celtic language, Baltic, Slavic, dan seterusnya. Bahasa ini semuanya ditemukan pada Indo-European. Jadi inilah turunan atau asal muasal bahasa Indo-European. Nah, seperti pada slide sebelumnya diperlihatkan bahwa origin atau asal-usul bahasa itu dari Indo-European. Di sini ada diagram pohon yang memperlihatkan kita lebih jelas lagi tentang asal muasal bahasa Inggris. Di sini kita bisa melihat mulai dari Indo-European, Hellenic, Celtic, Italic, Balto-Slavic, Germanic. Jadi bahasa Inggris itu kemudian dari kebanyakan ya dari Italic, kemudian tadi disebutkan di slide sebelumnya merupakan bagian dari bahasa Latin dan juga ternyata merupakan bagian dari bahasa Germanic yang menjadi West Germanic. Kemudian ya inilah semua turunannya. Adik-adik bisa melihat bahwa dari bahasa Latin itu kemudian terbagi lagi ke dalam beberapa bahasa, French, Romanian, Spanish, Catalan, Portugis, Italian, dan seterusnya. Nah, inilah nanti yang membentuk Middle English, dan seterusnya. Berbicara tentang ciri-ciri atau karakteristik bahasa, dalam buku Nasr pada tahun 1985 diungkapkan beberapa karakteristik atau ciri-ciri bahasa. Yang pertama yakni language are similar. Yang kedua, language are unique. Language is creative. Language is a system of contrast. Language is conventional. Language is arbitrary. Language is meaningful. Language is a system. Language is a systematic, and language is a sound. Jadi, menurut Nasr, ciri-ciri bahasa itu katanya sama, unik, kreatif, sistemnya kontras, konvensional, semena-mena, penuh makna, sistem dari sistem, sistematik atau berurutan atau terstruktur, dan juga merupakan suatu bunyi. Nah, adik-adik, sekian ya untuk materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.